Ini adalah perjalanan ketumbar yang sangat panjang. Sebenarnya ketumbar itu bukanlah dari Nusantara, tetapi dari Eropa sana. Banyak gitu ya. Apa sih, masa lu gak bisa balik ketumbar sama lada sih? Aduh. Tuh. Wan. Wan. Yuk. Kalian berdua baru nyampe? Iya nih, ini gak bisa bedain ketumbar sama lada. Udah gede gini ya. Ini ketumbar kan no? Coriander sativum. Iya, kayak ketumbar. Aduh, Rak lu udah gede. Masa nggak tahu sih bedanya lada sama Bener kan? ketumbar? Oh, ini di Google. Sekolah lagi nih, nyari. Sini lah, duduk dulu. Iya. Lu ngapain di sini? Lagi main game nih. Biasa. Apaan sih? Clash of Kingdom. Iya. Lu gimana sih, Kal? Udah gede masa nggak bisa bedain ketumbar sama lada? Hah, kan gue nggak pernah masak. Sorry aja. Namanya juga anak-anak. Ketumbar diperkenalkan ke Indonesia oleh bangsa India. Catatan tentang ketumbar di Indonesia terdapat dalam pustaka Sanskerta sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, dan ketika mencoba untuk ditanam di wilayah Nusantara, ternyata ketumbar ini cocok untuk tumbuh di sana. Kan? Putar suara aja pak. Ketumbar yang memiliki warna kemasan dan kulit yang berserat ini kerap hadir dalam sejumlah bumbu-bumbu dalam masakan Indonesia, misalkan seperti sate, empal, atau masakan-masakan yang diolah dengan bumbu keluak seperti rawon. Waduh, lu lagi pada ngobrolin apaan nih? Gue denger tadi ada ketumbar-ketumbar. Dengerin apaan tuh? Kenapa nih ketumbar? Iya nih, Raka nggak bisa bedain bedanya ketumbar sama lada. Nah, biasanya ketumbar ini juga kerap hadir dalam beberapa bumbu. Biasanya dia tuh barengan sama lengkuas. Salah satunya di bumbu opor yang bikin bumbu opor tuh makin enak. Gitu Raka. Ngerti kan sekarang? Ya, udah Gede juga lu, kocak ah. Nah, ketumbar tuh berasal dari daerah Mediterranean dan Timur Tengah. Sama ketumbar itu kayak yang lu bilang tadi, berasal dari genus Coriandrum sativum. Sama, seingat gua nih ya. Nah, tuh ketumbar tuh digunakan sejak zaman Mesir kuno. Jadi dari zaman Mesir kuno tuh udah ada ketumbar. Karena kan termasuk bubuk. Sama ketumbar nih ada juga nih. Ketumbar disebutkan dalam Alkitab di kitab Keluaran. Ketumbar disebutkan juga dalam karya-karya dramawan Yunani klasik dari Aristophanes. Jadi itu udah ada dari Mesir kuno. Tapi gue baru tahu sekarang. Ah, lu gak pernah masak. Iya. Loh, tapi kenapa orang-orang Belanda nggak langsung ngambil rempah-rempah dari Mesir dan Yunani aja? Kan lebih deket. Ya juga ya Wan. Kenapa nggak langsung dari Mesir sama Yunani aja? Kan lebih dekat. Emang begitu Jan? Nah, gini Raka, Aan, sama Pandu sama Awan. Jadi, menyusul jatuhnya Konstantinopel ke tangan pasukan Turki, pasukan rempah-rempah itu semakin sedikit karena kota itu merupakan penghubung utama antara barat dan timur. Nah, selama pasukan ini rempah-rempah dari Nusantara dan India datang ke Eropa lewat jalur Sutra atau lewat Laut Merah sebelum kemudian singgah ke Konstantinopel. Lalu yang pernah gue baca juga, jatuhnya benteng terakhir Bizantium itu menjadikan pasokan rempah-rempah ke Eropa semakin jarang, sehingga bisa ditebak efeknya harga langsung melonjak tajam tinggi. Padahal rempah-rempah kala itu sangat disukai oleh bangsawan Eropa karena dianggap sesuatu yang sangat mahal lah gitu. Bumbu penyedap biasanya digunakan oleh bangsa Eropa untuk rempah-rempah gitu. Jadinya jatuhnya Turki ini menjadi salah satu dampak terbukanya jalur rempah-rempah lah gitu. Gimana Raka sama Aan, ngerti kan gitu Awan?
jauh-jauh. Iya gitu. Oke, inilah yang kemudian mendorong bangsa Eropa untuk mencari langsung rempah-rempah ke sumber aslinya, yakini Kepulauan Nusantara. Salah satu babakan sejarah yang mendorong datangnya abad penjelajahan samudra, penemuan benua Amerika, dan sedihnya era kolonialisme dan penjajahan. Nah, jadi ada beberapa fakta menarik mengenai ketumbar, yaitu kalau misalnya kita tahu ketumbar itu dari Nusantara, itu ternyata kurang tepat. Menurut catatan yang berasal dari 5.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Romawi lah yang menggunakan ketumbar untuk membuat roti. Dahulu ketumbar digunakan sebagai penyedap dan karminatif, tetapi satu-satunya penggunaan modern dalam pengobatan untuk menutupi rasa dan bau obat yang tidak sedap. Nah, jadi kalau misalnya kita berpikir ketumbar itu dari Nusantara, itu kurang tepat, tetapi ada yang telah menggunakan ketumbar selama beribu-ribu tahun sebelumnya. Karena pada saat itu kondisi geologis Indonesia itu cukup untuk menanam ketumbar, akhirnya ketumbar banyak tumbuh di Nusantara seperti itu.